Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendekia Satara dengan NIM 122480067. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang ESP System atau Electric Submersible Pumps, yang merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Pengangkatan Buatan. Untuk overview-nya, yang pertama ada Introduction to ESP, Main Components of ESP System, Working Principle, Application, Use in Oil Wells, dan yang terakhir ada ESP Specification. Jadi sistem ESP atau pompa submersible electric merupakan salah satu jenis pengangkatan buatan pada sumur minyak. Pengangkatan buatan diperlukan untuk mengatasi tekanan dasar sumur guna mempertahankan laju produksi yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyuntikkan gas ke dalam kolom fluida produksi untuk mengurangi tekanan hidrostatiknya, atau menggunakan pompa bawah sumur untuk memberikan tekanan pengangkatan tambahan. Pengangkatan buatan dapat digunakan pada sumur matang yang tidak dapat lagi berproduksi dalam kondisi alamiah dan juga pada sumur muda untuk meningkatkan laju produksinya. Main components dari ESP system, yang pertama ada Surface Equipment Control, yang kedua ada Power Cables, yang ketiga Multi-Stage Pump, yang keempat ada Gas Separator atau intake, yang kelima ada Protector, yang keenam ada Surge, yang ketujuh ada Electric Motor, dan juga yang kedelapan ada Sensor. Untuk prinsip kerja dari ESP system ini sendiri, jadi ESP system adalah pompa sentrifugal multitahap yang beroperasi dalam posisi vertikal. Cairan yang dipercepat oleh impeller kehilangan energi kinetiknya di diffuser tanpa terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi tekanan. Ini adalah mekanisme operasional utama pompa aliran radial dan juga campuran. Poros pompa dihubungkan ke pemisah gas atau pelindung dengan kopling mekanis di bagian bawah pompa. Kemudian cairan akan masuk ke pompa melalui saringan pemasukan dan diangkat oleh tahap-tahap pompa. Dan bagian lain termasuk bantalan radial atau blushing yang didistribusikan sepanjang poros yang akan menyediakan dukungan radial ke poros pompa. Aplikasi atau penerapan dari pompa ESP ini sendiri, pompa ESP ditemukan dalam banyak aplikasi. Pompa satu tahap digunakan untuk drainase, pemompaan limbah, pemompaan industri umum, dan pemompaan lumpur. Pompa ini juga populer dengan filter kolam. Pompa submersible multitahap biasanya diturunkan ke dalam lubang bor dan paling sering digunakan untuk ekstraksi air perumahan, komersial, kota, dan juga industri, sumber air, dan juga sumber minyak. Penggunaan lain dari pompa submersible meliputi pabrik pengolahan limbah, penanganan air laut, pemadam kebakaran karena kabelnya tahan api, kemudian pengeboran sumur air dan sumur dalam, pengeboran lepas pantai, pengangkatan buatan, pengeringan tambang, dan juga sistem irigasi. Kegunaan dari ESP pump pada sumur minyak digunakan dalam produksi minyak untuk menyediakan bentuk pengangkatan buatan yang relatif efisien, yang mampu beroperasi pada berbagai laju aliran dan kedalaman. Dengan mengurangi tekanan di dasar sumur, dengan menurunkan tekanan aliran lubang dasar atau meningkatkan penarikan, lebih banyak minyak dapat diproduksi dari sumur jika dibandingkan dengan produksi alami. Sistem ESP juga terdiri dari komponen permukaan yang ditempatkan di fasilitas produksi, misalnya anjungan minyak, dan komponen subpermukaan yang terdapat di lubang sumur. Komponen permukaan meliputi pengontrol motor, seringkali pengontrol kecepatan variabel, kabel permukaan, dan transformator. Komponen subpermukaan biasanya meliputi pompa, motor, segel, dan kabel. Terkadang pemisah gas dipasang. Spesifikasi dari ESP. Pompa ESP itu sendiri merupakan unit multitahap dengan jumlah tahap yang ditentukan oleh persyaratan pengoperasian. Setiap tahap terdiri dari impeller yang digerakkan dan diffuser yang mengarahkan aliran ke tahap pompa selanjutnya. Pompa tersedia dalam diameter mulai dari 90 mm atau 3,5 inch hingga 250 mm atau 10 inch.
dan panjangnya bervariasi antara 1 meter dan 8,7 meter. Motor yang digunakan untuk menggerakkan pompa biasanya adalah motor induksi sangkar bajing 3 fase dengan peringkat daya pemplet dengan kisaran 75 kW hingga 560 kW pada 60 Hz. Sistem ESP terdiri dari sejumlah komponen yang memutar serangkaian pompa sentrifugal bertahap untuk meningkatkan tekanan fluida sumur dan mendorongnya ke permukaan. Energi untuk memutar pompa berasal dari sumber arus bolak-balik bertegangan tinggi 3 hingga 5 kV untuk menggerakkan motor khusus yang dapat bekerja pada suhu tinggi hingga 300 derajat Fahrenheit dan tekanan tinggi hingga 5.000 psi. Dari sumur dalam hingga kedalaman 12.000 kaki dengan kebutuhan energi tinggi hingga 1.000 tenaga atau 750 kW. ESP memiliki efisiensi yang jauh lebih rendah dengan fraksi gas yang signifikan, lebih besar dari sekitar 10% volume pada intake pompa, mengingat kecepatan rotasinya yang tinggi hingga 4.000 rpm. Dan jarak bebas yang sempit, ESP tidak terlalu toleran terhadap benda padat seperti pasir. New varieties of ESP. Fitur baru ESP dapat mencakup pemisah air atau minyak yang memungkinkan air disuntikan kembali ke reservoir tanpa perlu mengangkatnya ke permukaan. Setidaknya ada 15 merek ESP ladang minyak yang digunakan di seluruh dunia. Hingga saat ini, ESP sangat mahal untuk dipasang karena memerlukan kabel listrik di bawah lubang. Kabel ini harus dililitkan di sekitar pipa yang disambung dan dihubungkan di setiap sambungan. Sumber dari materi yang ada pada PPT ini didapat dari SlideShare dengan akun Mubarak Ali Raud yang merupakan salah satu international member of SPA. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.